Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya, dengan Pak Khalid di sini. Tentunya dalam kesempatan pagi hari yang cerah ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan dalam kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang materi menyambut usia balik untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Sebelum materi kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu secara bersama-sama dengan harapan semoga kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah membaca doa bersama-sama. Dan sebelum masuk ke materi, Pak Khalid ingin menyampaikan dalam kegiatan belajar tentang menyambut usia balik ini, ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kalian capai nanti. Diharapkan nanti peserta didik atau siswa mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, serta dapat membuat mind mapping sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap tanggung jawab dan taat beribadah. Jadi itu salah satu capaian pembelajaran dari materi menyambut usia balik. Selain capaian pembelajaran, juga ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah diharapkan nanti siswa dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan juga dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Jadi kedua tanda-tanda itu bisa kalian sebutkan setelah mempelajari materi tentang menyambut usia balik ini. Nah, coba anak-anak kalian perhatikan gambar yang Pak Khalid tampilkan. Di sini ada gambar siklus pertumbuhan anak mulai dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, masuk usia dewasa, kemudian orang tua, kemudian kakek-kakek atau nenek-nenek. Jadi ini adalah salah satu gambaran bahwa kita itu semakin hari semakin bertambah secara usia. Nah, tidak hanya selalu terus anak-anak ya, dari anak kemudian nanti beranjak ke remaja, dewasa, dan begitu seterusnya. Siklus ini terjadi kepada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga pasti mengalami siklus pertumbuhan dalam kehidupannya seperti gambar ini. Nah, setelah melihat gambar tadi, coba kalian menghitung berapa umur kalian. Jika kalian saat ini berada di usia 10 tahun atau berusia di antara kurang lebih 10 tahun, maka kalian sudah bisa dikatakan sebagai usia anak-anak yang sudah persiapan masuk ke usia remaja. Nah, makanya materi ini menjadi sangat penting untuk kalian pelajari karena ini nanti berhubungan dengan siklus perubahan dari organ-organ tubuh kalian, perubahan dari anak-anak menuju ke remaja ini pasti kalian rasakan. Dan nanti ada beberapa perubahan yang sebelumnya tidak kamu rasakan, tapi pada saat masuk usia dewasa atau usia balik ini, secara tiba-tiba, secara alamiah, nanti akan kalian rasakan. Makanya nanti jangan kaget kalau tiba-tiba ada pertumbuhan yang tidak seperti biasanya. Begitu. Nah, dari materi menyambut usia balik, sekarang Pak Khalid ingin tahu nih siapa kira-kira yang sudah pernah atau yang sudah tahu apa pengertian dari balik. Nah, balik itu adalah
salah satu kata yang diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti sampai. Apa yang sampai? Maksudnya adalah telah sampainya usia kita atau usia seseorang pada tahap kedewasaan. Jadi kalau sudah balik, anak itu sudah tidak dikatakan sebagai anak-anak, tapi sudah dewasa, sudah remaja, sudah memiliki tanggung jawab, sudah memiliki perubahan-perubahan fisiknya dan lain sebagainya. Nah, tanda-tandanya kita bahas setelah ini. Tanda-tanda balik menurut fikih, jadi secara hukum Islam dapat dikatakan balik itu adalah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dikatakan orang dewasa, dikatakan orang yang sudah dewasa itu adalah orang yang harus bisa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau masih anak-anak, belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, selain itu menurut ilmu fikih, tanda-tanda masuk usia balik adalah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah. Jadi gimana nih kalau misalnya kalian yang laki-laki ini, khusus yang laki-laki ya, tiba-tiba mimpi basah tapi usianya belum 15 tahun. Maka bisa dipastikan anak ini sudah masuk di usia balik. Kemudian untuk yang perempuan juga batas usia maksimalnya, batas usia minimalnya adalah 9 tahun menurut tahun Komariah ya. 9 tahun dan sudah mengalami menstruasi. Kemudian bagaimana Pak kalau sebelum 9 tahun tapi sudah menstruasi? Ya tetap dikatakan anak ini sudah masuk usia balik. Jadi kalian sudah memiliki tanggung jawab yang khusus, memiliki beban yang tidak seperti anak-anak lagi. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Kalau tadi kita memahami tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, sekarang kita menurut ilmu biologi. Tidak hampir berbeda jauh dari yang tanda-tanda menurut ilmu fikih. Kalau menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik untuk yang anak laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah. Mimpi basah itu bagaimana Pak? Gambarannya begini. Mimpi basah itu seandainya kamu, ini yang laki-laki ya, yang laki-laki. Misalnya kamu pas tidur, kemudian tiba-tiba kamu itu mimpi ketemu dengan seseorang wanita. Lah, tiba-tiba kamu itu merasakan basah begitu ya. Nah, nanti selebihnya kita jelaskan pada saat pertemuan tatap muka saja ya. Baik, selanjutnya menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik selanjutnya yang laki-laki adalah tumbuh jakun. Jakun itu ada di leher, seperti benjolan, tapi bukan penyakit ya. Itu adalah bukti bahwa kamu sudah dewasa dan laki-laki. Suara semakin berat, seperti Pak Khalid ini suaranya semakin sudah berat, besar begitu ya, ini berarti juga sudah dewasa. Kemudian tumbuh bulu atau rambut halus di bagian tubuh tertentu. Di bagian mana Pak? Biasanya di ketiak, kemudian di alat vital atau di kemaluan kalian itu kalau sudah tumbuh bulu itu berarti tanda-tanda kalian sudah dipastikan sudah masuk usia balik. Nah, kalau yang untuk perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. Biasanya ini siklusnya setiap bulan ya, setiap bulan. Tapi kadang juga ada yang terlambat, ada yang lebih maju. Itu nanti tergantung siklus masing-masing. Penjelasan tentang menstruasi nanti kita bahas pada saat pertemuan tatap muka. Kemudian juga tumbuh bulu-bulu halus atau rambut di bagian tubuh tertentu, sama dengan yang laki-laki, di bagian ketiak, di bagian kemaluan, gitu. Kemudian juga tumbuhnya payudara yang semakin berkembang. Kemudian juga tanda-tanda menurut ilmu biologi, suaranya semakin nyaring. Kalau yang perempuan, suaranya semakin nyaring. Kalau yang laki-laki, suaranya semakin berat atau semakin besar. Seperti suaranya Pak Khalid ini ya. Baik, kemudian apa saja yang harus kita lakukan seandainya yang perempuan itu sedang dalam keadaan menstruasi atau setelah bersih dari menstruasi, kemudian juga yang laki-laki setelah melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya, ini khusus yang sudah bersuami istri. Jadi yang harus dilakukan adalah mandi wajib atau mandi besar. Mandi besar ini bagaimana Pak?
menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata dengan niat di dalam hati. Dengan cara yaitu mencuci telapak tangan, kemudian mencuci alat kelamin, kemudian juga mencuci tangan kiri dengan sabun, berwudu, kemudian menuangkan air ke seluruh badan hingga rata. Secara jelas nanti akan kita praktekkan pada saat pertemuan yang akan datang. Larangan kalau sudah masuk usia balik, berarti ada beberapa larangan yang tidak boleh kalian lakukan. Mohon maaf, ini adalah larangan bagi yang sedang beratas besar. Kalau yang perempuan sedang haid, kalau yang laki-laki sedang dalam keadaan junub. Adalah kita dilarang sholat, tidak boleh sholat kalau sedang mens atau sedang haid. Juga tidak boleh memegang dan membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya juga tidak boleh melaksanakan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Itu adalah beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat kita sedang menstruasi atau yang laki-laki sedang dalam keadaan junub. Selanjutnya, kewajiban apa saja sih yang harus kita lakukan setelah kita dinyatakan sebagai anak yang sudah dewasa dan balik? Adalah sholat fardu. Sholat fardu ini hukumnya wajib, tidak boleh tidak, untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan yang sudah dalam masa balik. Kemudian puasa Ramadan, setiap bulan Ramadan ya. Kemudian juga harus berbakti kepada orang tua, mengikuti perintahnya, tidak boleh melawan dan sebagainya. Menutup aurat yang laki-laki, auratnya mulai dari atas pusar sampai dengan di bawah lutut. Kalau yang perempuan secara keseluruhan, kecuali telapak tangan dan muka atau wajah. Kemudian yang terakhir adalah menuntut ilmu, wajib bagi anak laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Apalagi kalian sudah balik maka sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baik anak-anak, kegiatan materi tentang menyambut usia balik, saya rasa ini pembukaannya sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.